YouTube channel Soli Supriyadi. Dalam pembelajaran yang sangat asik, kami hadir kembali. Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya. Saat ini kami akan membahas tentang filum spermatopita atau tumbuhan biji. Siswa-siswi yang saya cintai, yuk kita belajar mengenai filum spermatopita atau tumbuhan biji. Memang tanaman ini sangat banyak kita jumpai di lingkungan kita, ya, terutama tumbuhan ini adalah tumbuhan yang sangat banyak dan mudah dijumpai di lingkungan kita. Di antaranya adalah semua tanaman-tanaman keras di halaman di sekeliling rumah kita seperti buah-buahan dan lain sebagainya. Anak-anakku sekalian, istilah spermatopita berasal dari bahasa Yunani, yaitu sperma, yang berarti biji, dan phyton yang berarti tumbuhan. Nah, jadi spermatopita itu adalah tumbuhan biji atau tumbuhan yang berbiji atau tumbuhan yang berbuah, gitu ya. Nah, itu maksud dari tumbuhan spermatopita. Anak-anakku sekalian, biji merupakan hasil pembuahan antara benang sari dan putik pada bunga, serta menjadi cikal bakal dari individu baru. Jadi, ya, perlu kalian ketahui, biji ini adalah hasil perkembangbiakan, hasil penyerbukan antara putik sari dengan benang sari pada suatu buah yang menghasilkan suatu biji, gitu ya. Nah, jadi intinya bahwa biji ini adalah bakal dari individu baru. Spermatopita dibagi menjadi dua subdivisi, yaitu satu, angiosperma atau berbiji tertutup. Jadi sekali lagi, spermatopita ini dibagi menjadi dua bagian. Satu, angiosperma berbiji tertutup, dan gimnosperma berbiji terbuka. Spermatopita hidup di darat dan ada beberapa hidup di air. Misalnya teratai, pernah mendengar atau melihat tanaman teratai yang begitu indah, ya, biasanya hidup di air, ya. Spermatopita memiliki batang, ya, ada batangnya, memiliki akar, mempunyai akar, juga memiliki daun sejati. Nah, jadi spermatopita adalah merupakan tumbuhan yang sudah sempurna. Ada batang, ada akar, ada daun, begitu ya. Ciri-ciri dari spermatopita atau tumbuhan berbiji diantaranya memiliki dua subdivisi, yaitu biji tertutup angiosperma dan biji terbuka gimnosperma, dan juga memiliki organ biji
atau bunga yang dihasilkan oleh bunga atau stobilus, ya. Nah, jadi pada tumbuhan spermatopita pada umumnya berbunga, dan alat yang terdapat pada bunga itu ada serbuk sari, ada kepala putih, dan itulah kesempurnaan dari suatu bunga. Manfaat dari spermatopita atau tumbuhan berbiji dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai makanan pokok. Nah, jadi spermatopita ini pada umumnya adalah produsen bagi makhluk hidup. Ya, di dalam rantai makanan, spermatopita ini adalah bagian penghasil sumber makanan pokok. Kita ambil contoh adalah padi, ya, terus ubi-ubian, terus buah-buahan, dan lain sebagainya. Manfaat dari spermatopita atau tumbuhan berbiji dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai makanan pokok. Nah, jadi spermatopita ini pada umumnya adalah produsen bagi makhluk hidup. Ya, di dalam rantai makanan, spermatopita ini adalah bagian penghasil sumber makanan pokok. Kita ambil contoh adalah padi, ya, terus ubi-ubian, terus buah-buahan, dan lain sebagainya. Contohnya seperti padi, sagu, jagung, dan gandum. Juga sebagai peneduh sumber oksigen, penyerap karbon dioksida, dan penyimpan air. Wah, banyak manfaatnya dari tanaman spermatopita ini. Adalah sebagai sumber bahan pokok bagi makhluk hidup, baik manusia maupun hewan lain. Sebagai tempat peneduh, ya, peneduh bagi permukaan bumi, ya. Mengapa? Karena tumbuhan spermatopita yang pada umumnya besar-besar ini adalah sumber penghasil oksigen, ya, penyerap karbon dioksida, dan penyimpan air, begitu ya. Nah, itu manfaat dari spermatopita. Contohnya seperti pinus, mahoni, jati, angsana untuk bahan bangunan dan perabotan. Contohnya seperti maranti dan jati, ya. Nah, jadi tumbuhan angiosperma ini sebagai sumber makanan dan penyerap oksigen, penyerap karbon dioksida, dan penghasil oksigen ini contohnya seperti pohon pinus. Tahu kan pinus, ya, yang begitu besar-besar, tinggi-tinggi, mahoni, ya, jati, dan angsana. Nah, tanaman-tanaman ini adalah sangat rindang, besar-besar, gitu ya. Dan penyerap air, juga penghasil oksigen, menyerap karbon dioksida. Contoh lain adalah seperti maranti, jati. Ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan peneduh bagi umat manusia, yaitu sebagai bahan bangunan. Jenis-jenis spermatopita atau tumbuhan berbiji diantaranya rambutan berbiji tertutup. Angiosperma, ya, adalah tumbuhan yang bakal bijinya berada di dalam bakal buah. Jadi jenis spermatopita atau tumbuhan berbiji diantaranya
tadi saya katakan adalah angiosperma, ya, atau berbiji tertutup. Tumbuhan yang bakal bijinya itu ada di dalam bakal buah, dilindungi oleh daging buah, dilindungi oleh kulit buah. Nah, jadi bijinya berada di dalam buah itu sendiri. Ciri-ciri angiosperma diantaranya yaitu daunnya lebar-lebar atau besar-besar dan berbentuk pipih, ya. Jadi pipih, tulang daunnya berbentuk jari atau menjari. Ada juga yang menyirip sejajar atau melengkung, ya. Hidupnya sebagai perdu, pohon semak, dan herba. Alat perkembangbiakannya berupa benang sari dan kepala putik. Juga memiliki bunga sejati dengan perhiasan berupa mahkota bunga, kelopak bunga. Berdasarkan jumlah keping bijinya, angiosperma dibagi menjadi 2 kelas. Di antaranya, ya, yaitu monokotil atau tumbuhan berbiji yang berkeping satu, atau tunggal, dan dikotil yang memiliki 2 daun lembar, dikotiledon, ya. Jadi tumbuhan berbiji itu ada yang berbiji tunggal, ada yang berbiji membelah. Tumbuhan berbiji terbuka gimnosperma merupakan tumbuhan yang bakal bijinya tidak ditutupi atau dilindungi oleh bakal buah. Jadi tumbuhan ini bijinya tidak dilindungi oleh bahan buah. Ciri-ciri gimnosperma diantaranya yaitu memiliki alat kelamin yang terpisah, di mana sel telur terdapat dalam strobilus betina dan serbuk sari terdapat dalam stobilus jantan. Begitu ya. Bakal biji tersusun dalam stobilus. Stobilus atau runjung adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut. Bakal biji tersusun dalam stobilus. Stobilus atau runjung adalah alat perkembangbiakan yang berbentuk kerucut. Begitu ya. Nah, batang dan akarnya berkambium sehingga dapat tumbuh membesar. Daunnya kaku, tebal, dan sempit. Tulang daunnya tidak beraneka ragam. Begitu ya. Tidak memiliki bunga sejati. Akarnya berbentuk tunggang. Biasanya pohon atau perdu. Tidak ada yang berupa herba. Gimnosperma menjadi 4 kelas, di antaranya Gingoinae merupakan tumbuhan asli yang berasal dari daratan Cina. Tinggi pohonnya dapat mencapai 30 meter dan daunnya berbentuk kipas serta mudah gugur, gitu ya. Bakal biji dan serbuk sari tumbuhan ini diperoleh dari individu yang berlainan atau dari tumbuhan yang berlainan. Jenis tumbuhan ini
hanya terdapat satu spesies, yaitu Ginkgo biloba, ya. Cicadinae tumbuhan berumah dua, yang artinya memiliki strobilus betina, ya. Jadi dia hanya memiliki strobilus betina saja atau strobilus jantan saja. Contohnya cicas rumpi atau pakis haji. Genitae, anggota kelompok dari jenis tumbuhan ini yaitu berupa perdu, pohon, dan liana tumbuhan pemanjat. Daunnya berbentuk lonjong atau opal dengan bentuk urat daun menyirip. Contoh Genetum genemon, atau lebih sering kalau bahasa kitanya adalah melinjo. Berbentuk kerucut, contoh Pinus mercusi atau Pinus agodis, alba atau damar, arancaria, cupressus, Sequoia, takus, dan juniperus, ya, yaitu tanaman-tanaman Coniferinae. Oke, anak-anakku sekalian dan para pencinta YouTuber, kami hanya bisa memberikan ilmu yang sedikit untuk kalian semua. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kalian. Kesalahan memang hanya dari kami. Kami berusaha untuk memperbaikinya. Terima kasih banyak yang telah mengunjungi channel ini, ya.